Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik tema 3B, subtema 4, PB 5 dan PB 6. Alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya kak. Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai pelajaran hari ini. Buka halaman 26. Halaman 26. Pembelajaran 5. Perhatikan ya kak. Ayo mendengarkan. Indonesia kaya akan tanaman. Ada tanaman hias, tanaman obat, serta sayur dan buah. Berikut ini adalah teks tentang beberapa tanaman di Indonesia. Judulnya, Bunga Puspa Nasional Indonesia. Perhatikan ya kak. Pemerintah Indonesia telah menetapkan 3 jenis bunga sebagai bunga puspa nasional. Bunga-bunga tersebut mewakili karakteristik bangsa dan negara Indonesia. Ketiga bunga nasional Indonesia tersebut adalah bunga melati, Jasminum sambac yang ditetapkan sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan, Phalaenopsis amabilis sebagai puspa pesona, dan Padma raksasa Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. A. Puspa bangsa, bunga melati. Bunga melati merupakan bunga yang berasal dari Asia Selatan. Ada sekitar 200 jenis melati, tetapi hanya 8-9 jenis yang umum dibudidayakan. Di Indonesia ada banyak nama daerah yang diberikan kepada bunga melati, seperti Menuh, Bali, Meulucut, Aceh, Malete, Madura, Menyuru, Banda, Melur, Gayo dan Batakaro, Manduru, Manado, dan Mundu, Bima, Sumbawa. Melati merupakan tumbuhan perdu. Melati tumbuh baik di iklim tropis. Tumbuhan ini tidak membutuhkan pemeliharaan yang rumit. Mahkota bunga melati memiliki bentuk sederhana dan berukuran kecil serta berwarna putih. Putih melambangkan kesucian. Bunga melati memiliki aroma yang harum. Meskipun demikian, harga bunga melati relatif murah atau merakyat. Kelebihan yang dimiliki melati tersebut yang menyebabkan melati ditetapkan sebagai bunga puspa bangsa. Lanjut, buka halaman 27. Halaman 27. Perhatikan ya kak. B. Puspa pesona, anggrek bulan. Bunga anggrek bulan merupakan salah satu jenis anggrek, Orchidaceae, yang mempunyai ciri khas mahkota bunga yang lebar dan berwarna putih. Anggrek bulan tersebar luas mulai dari Indonesia, Papua, Filipina, Malaysia, hingga ke Australia. Anggrek bulan hidup secara epifit, itu menempel pada batang atau cabang pohon inang. Keindahan anggrek bulan mempesona banyak orang. Keindahan yang mempesona menjadi dasar pertimbangan sehingga anggrek bulan ditetapkan sebagai puspa pesona. C. Puspa langka, Padma raksasa, Rafflesia arnoldi atau
Padma raksasa merupakan tumbuhan endemik Sumatera, yaitu tumbuhan yang hanya ditemukan di Pulau Sumatera, terutama di Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu, selain menjadi salah satu dari bunga nasional, Rafflesia arnoldi juga menjadi flora identitas Provinsi Bengkulu. Rafflesia arnoldi merupakan satu dari sekitar 30-an jenis Rafflesia yang ditemukan di Asia Tenggara. Tumbuhan ini disebut Padma raksasa karena ukuran bunganya yang mampu mencapai diameter 100 cm dengan berat 10 kg. Tumbuhan yang ditetapkan sebagai puspa langka ini tidak memiliki batang, daun, maupun akar yang sebenarnya. Tumbuhan ini hidup secara parasit pada tumbuhan inang. Satu-satunya bagian tumbuhan Rafflesia yang dapat dilihat di luar tumbuhan inangnya adalah bunga bermahkota 5. Sampai saat ini, Rafflesia arnoldi tidak pernah berhasil dikembangbiakan di luar habitat aslinya. Apabila pohon inangnya mati, Rafflesia akan ikut mati. Pohon inang Rafflesia hanya hidup di hutan-hutan Sumatera. Oleh karena itu, Rafflesia membutuhkan habitat hutan untuk dapat bertahan hidup. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan sehingga Padma raksasa ditetapkan sebagai puspa langka. Nah, dari sini sudah kita dapatkan keterangan bunga-bunga yang menjadi puspa nasional Indonesia, yaitu bunga melati. Bunga melati ini termasuk bunga yang sering kita jumpai baik di acara pengantin, acara siraman adat Jawa. Sangat berguna sekali bunga melati karena warnanya putih yang melambangkan kesucian dan aromanya yang harum, serta harganya juga relatif murah. Dan cara memeliharanya ini tidak rumit, sangat mudah. Yang kedua, puspa pesona atau anggrek bulan. Karena keindahannya, anggrek dijadikan sebagai salah satu puspa nasional Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu puspa langka atau Padma raksasa yang hanya ada di daerah Sumatera, endemik Sumatera. Endemik itu apa? Tidak ada di daerah lain, asli dari Sumatera. Bunga Rafflesia arnoldi termasuk bunga langka atau puspa langka karena dia tidak bisa dikembangbiakan di luar habitat aslinya, yaitu di Pulau Sumatera. Jadi hanya bisa tumbuh di daerah Sumatera, tepatnya di hutan-hutan Sumatera. Selanjutnya buka halaman 28. Halaman 28. Ayo membaca. Ayo membaca. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah dua sahabat, yaitu Titan Arum dan Padma raksasa. Mereka sedang bercakap-cakap memerhatikan ulah manusia yang merusak hutan tempat tinggal mereka. Titan Arum, mengapa manusia merusak tempat hidup kita ya? Padma raksasa, iya, padahal kita juga ingin hidup tenang seperti mereka. Titan Arum, akibat ulah mereka, jumlah jenisku semakin sedikit. Padma raksasa, iya, jenisku juga semakin berkurang, tapi kamu lebih beruntung. Titan Arum, mengapa kamu berkata demikian? Padma raksasa, ada manusia yang masih peduli denganmu. Selanjutnya buka halaman 29. Halaman 29. Mereka melestarikanmu di tempat lain seperti kebun raya. Titan Arum,
Lalu bagaimana dengan nasibmu, teman? Padma raksasa, aku tidak bisa meninggalkan hutan ini. Aku hanya dapat hidup di sini karena pohon inangku hanya hidup di sini. Titan Arum, semoga manusia akan segera sadar untuk tidak merusak hutan sehingga kita tetap lestari di sini. Nah, selanjutnya yang bawah, ayo belajar. Tanaman memberikan banyak manfaat untuk manusia. Oleh karena itu, kita harus bersikap baik terhadap tanaman di sekitar. Contoh bersikap baik terhadap tanaman adalah dengan menyirami, memupuk, dan merawatnya dengan baik. Selain itu, kita juga harus bersikap baik terhadap hewan dan sesama manusia. Bersikap baik kepada sesama manusia termasuk kepada orang tua dan teman. Contoh bersikap baik kepada orang tua adalah membantu pekerjaan orang tua serta mendengarkan nasihat orang tua dan mematuhinya. Contoh bersikap baik kepada teman adalah membantu teman yang kesulitan dan menengok serta mendoakan teman yang sakit. Nah, dari sini dapat kita ambil pembelajarannya di sini adalah banyak sekali manfaat tanaman, manfaatnya untuk manusia. Maka dari itu kita harus bersikap baik terhadap tanaman di sekitar dengan cara menyirami, memupuk, dan merawatnya dengan baik. Tidak boleh sembarangan memetik tangkainya, menebang pohon karena itu dapat merusak lingkungan. Tanaman juga membantu memberikan oksigen kepada manusia. Selain kepada tanaman, kita juga harus bersikap baik kepada hewan. Kita tidak boleh membunuh hewan kecuali hewan itu berbahaya untuk diri kita sendiri. Nah, kita juga harus berbuat baik kepada sesama manusia terhadap yang lebih muda ataupun terhadap yang lebih tua dari kita. Jadi harus sama-sama bersikap baik, saling menghormati dan saling menyayangi. Selanjutnya buka halaman 32. Halaman 32, pembelajaran 6. Perhatikan, ayo membaca yang berjudul Petani dan Burung Nuri. Di suatu desa, hiduplah Pak Tani yang sudah tua renta dalam keadaan miskin. Hari itu ia sangat lapar. Ia ingin pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan. Ketika keluar dari rumah, dilihatnya ada sebutir telur tergeletak di atas tanah. Dengan hati-hati dipungutnya telur tersebut dan dibawanya ke dalam rumah. Karena udara sangat dingin, telur tersebut dihangatkan dengan menggunakan selimut yang tebal. Pak Tani membuat telur itu menjadi hangat setiap hari sampai telur itu menetas. Ternyata telur itu adalah telur burung nuri. Mungkin induk burung nuri menjatuhkannya ketika hendak pindah ke tempat yang lebih hangat. Pak Tani merawat burung nuri kecil itu dengan penuh kasih sayang. Hari-hari berlalu, burung nuri kecil tumbuh semakin besar. Pak Tani sadar burung nuri ini tidak selamanya akan tinggal bersama dirinya. Dengan berlinang air mata, Pak Tani melepaskan burung nuri itu di tengah hutan. Suatu hari, Pak Tani terbaring sakit karena kedinginan. Dia tidak punya uang untuk membeli obat, kayu bakar, dan makanan. Tok, 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 terdengar suara dari pintu rumah Pak Tani. Ternyata burung nuri itu kembali. Di paruhnya terdapat benih tanaman. Pak Tani heran, burung nuri itu masih mengingatnya. Pak Tani bertanya-tanya, benih apakah ini? Burung nuri keluar dari rumah Pak Tani, membuat lubang di halaman rumah Pak Tani, lalu menanam benih itu. Ketika hari menjelang senja, burung nuri itu pergi meninggalkan Pak Tani. Esok harinya, keajaiban terjadi. Benih yang ditanam burung nuri tumbuh menjadi pohon lengkap dengan buahnya hanya dalam sehari. Pak Tani sangat terkejut melihatnya. Selanjutnya buka halaman 33.
Karena lapar, Pak Tani memakan buah dari pohon itu. Ajaib, tubuhnya menjadi kuat dan dia tidak merasa sakit lagi. Pak Tani menamakan pohon itu pohon ajaib karena buahnya dapat membuat Pak Tani menjadi sehat kembali dalam seketika. Pak Tani merawat pohon itu dengan baik. Pak Tani menjual buah itu dan mendapatkan banyak uang. Dia bisa membeli sepasang kerbau dan bisa menggarap sepetak sawah dari hasil menjual buah pohon ajaib pemberian burung nuri. Sekarang Pak Tani tidak lagi kedinginan dan kelaparan. Meskipun demikian, Pak Tani tetap murah hati. Dia ingat bahwa apa yang diterimanya sekarang adalah buah dari ketulusannya menolong sesama makhluk hidup. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita harus saling tolong menolong tanpa mengenal itu siapa, tanpa mengenal dia orang kaya, dia orang miskin. Kita harus saling tolong menolong sesama makhluk hidup, baik itu kepada hewan maupun kepada tumbuhan, karena kebaikan yang kita berikan kepada orang lain insya Allah akan kembali kepada kita juga. Buka halaman 34. Halaman 34. Ayo belajar. Berbuat baik kepada sesama makhluk hidup merupakan bentuk rasa syukur dan kasih sayang kita terhadap ciptaan Tuhan. Berbuat baik kepada sesama makhluk hidup termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Contoh lain bentuk bersyukur kepada Tuhan adalah dengan beribadah. Beribadah termasuk berdoa, juga merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Kita berdoa setiap hari. Kita berdoa saat sebelum dan sesudah berkegiatan, saat di rumah ataupun di sekolah, dan saat sedang sibuk ataupun saat luang. Nah, beribadah dan berdoa itu merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Lambang sila pertama Pancasila adalah bintang. Bunyi dari Pancasila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga dapat kakak pahami. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.